Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, kita lanjutkan kembali tentang hal-hal yang perlu kita ilmui untuk di bulan suci Ramadan. InsyaAllah kita akan membahas tentang rukun-rukun, kemudian pembatal-pembatal, dan hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Kemudian nanti di akhir kita akan bahas sedikit tentang zakatul al-fitri. Nah, kita tahu bahwa rukun puasa yang harus dikerjakan ada dua ummahat. Yang pertama adalah niat. Niat ini tujuannya adalah tamyizu, untuk membedakan antara puasa sunnah dan puasa wajib, puasa ibadah atau untuk kesehatan. Untuk membedakan juga antara untuk Allah atau untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu tergantung niatnya. Diterima atau tidak sebuah amalan itu kembali kepada apa ummahat? Niatnya. Tapi niat ini harus mulai dari malam hari. Harus mulai dari malam hari. Apakah itu di saat kita buka, atau sebelum kita mau tidur, atau pas bangun tidur untuk sahur. Niatnya harus apa? Dari malam hari. Enggak boleh di pagi hari baru niat. Ini untuk apa? Untuk puasa wajib. Adapun puasa sunnah boleh nanti di pagi hari kalau enggak nemu makanan, boleh niat untuk berpuasa. Niatnya di dalam hati, tidak boleh ditalaffuz, dilafatkan. Sebagaimana kebiasaan orang awam membaca apa? Nawaitu shauma godin. Aku berniat puasa esok. Lillahi ta'ala. Enggak perlu. Kenapa demikian ummahat? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di akhir surah Al-Hujurat itu, Qul atu'allimuna Allaha bidinikum wallahu a'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apakah kalian mau mengajari Allah tentang agama kalian? Sementara Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi niatnya apa? Di dalam hati. Kemudian rukun yang kedua ummahat adalah al-imsak anil muftirat. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Dari mulai munculnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Kita ulangi. Dari mulai munculnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Apa itu fajar shadiq ummahat? Fajar shadiq itu adalah cahaya putih yang memanjang ke kiri kanan di ufuk timur sana. Fajar shadiq itu adalah cahaya putih yang memanjang ke kiri dan ke kanan di ufuk timur. Cahaya putih yang memanjang ke kiri dan ke kanan atau ke samping gitu ya, di ufuk timur. Nah, atau masuknya apa? Waktu salat subuh. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 187,
Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyada minal khaytil aswadi. Makan dan minumlah kalian hingga jelas bagi kalian benang putih dengan benang hitam. Apa maksud ayat ini, Ummahat? Yang membuat sebagian sahabat bingung. Akhirnya apa? Menganggap ayat ini hakikatnya ya benang putih benang merah yang dilihat. Akhirnya mereka di malam hari mengikat kakinya benang putih dan benang hitam. Ada lagi yang satunya menaruh benang putih dan benang hitam di bawah bantalnya. Agar nanti kalau kelihatan baru itu batas akhir apa, Ummahat? Batas akhir nggak boleh makan atau minum. Akhirnya setelah itu Allah turunkan lagi ayat setelahnya, minal fajri. Paham? Minal fajri. Baru mereka paham, oh yang dimaksud ini cahaya hitam gelapnya malam dan cahaya putih munculnya apa? Tandanya awal subuh. Paham, Ummahat? Nah, kalau cahaya putihnya itu memanjang ke atas, ini namanya fajar kadzib, fajar bohong. Dia botek-botekin kita, menipu kita, seakan-akan terang setelahnya. Ternyata setelahnya gelap. Ini membedakan apa, Ummahat? Fajar sodik dengan fajar kadzib. Nah, batas akhir kita makan dan minum atau jima atau pembatal yang lainnya adalah ketika muncul fajar sodik. Itu di jam berapa, Ustaz? Ahli perhatikan aja, kalau sekiranya Ummahat di dekat rumahnya kok belum muncul fajar sodik, Ustaz, mereka sudah azan, gimana? Masih boleh nggak kita makan? Masih boleh. Patokannya apa, Ummahat? Fajar sodik. Lantas bagaimana dengan ini, dengan imsak? Imsak itu hanya kehati-hatian saja. Masih bisa digentak, Ummahat. Silakan, masih bisa disikat. Nah, itu batas akhirnya. Hingga terbenamnya matahari atau masuknya waktu maghrib. Nah, kalau ternyata kita nggak punya alarm, nggak tahu juga untuk ini sudah tenggelam matahari atau belum, si muadzin juga belum azan, gimana kira-kira? Apa yang kita lakukan, Ummahat? Apakah kita tetap menahan atau udah batalin aja sudah, insya Allah ini sudah masuk kok? Enggak. Perlu perhatikan dulu. Ummahat harus cari dulu, berusaha dulu cari informasi. Ini sudah masuk waktu buka atau belum? Kalau langsung mengatakan ya udah ini buka sudah. Maka nanti harus apa? Mengqadha, karena ini membatalkan puasa. Maka dari dua rukun ini menuntut kita untuk mengetahui pembatal puasa. Kenapa, Ummahat? Karena ini yang kita harus menahannya di siang hari agar puasa kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pembatal puasa yang pertama dan yang kedua adalah al-aklu wasyurbu, makan dan minum. Tapi ini diikat dengan apa? Amdan, sengaja. Makan dan minum sengaja, dengan sengaja. Mafhumnya, pemahamannya, kalau sekiranya dia makan dan minum tidak sengaja atau karena lupa gitu atau karena dipaksa, maka puasanya tidak batal. Jadi dilanjutkan. Karena Allah yang memberikan makan dan minum kepadanya. Kenapa, Ummahat? Karena dia nggak ada ikhtiar, bukan pilihan dia mau makan kan? Tapi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembatal yang ketiga adalah al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Gimana caranya ini muntah dengan sengaja?
memasukkan tangan mungkin, atau mencium sesuatu mungkin. Ada orang itu Mahat kalau cium bau durian itu muntah kan? Akhirnya dia cari mana nih buah-buah durian biar saya muntah sekalian. Nah, ini apa? Muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Tapi kalau sekiranya dia muntah tapi tidak sengaja karena pusing atau karena apa gitu, maka tidak batal puasanya. Rasulullah bersabda, "Wa man istaqa amdan falyaqdi." Barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka hendaknya mengqadha puasanya. Kemudian yang keempat, al-mubasyarah wa takbil, bermesraan dengan pasangan atau mencumbui pasangan. Bermesraan atau mencumbui pasangan, tapi diikat dengan apa Mahat? Bil inzal, keluarnya air mani. Keluarnya air mani. Kalau sekiranya dia hanya berciuman, berpelukan gitu, tapi yang keluar hanya air madhi, cairan kental pelumas alami itu, maka ini tidak batal apa? Puasanya. Yang batal kalau apa Mahat? Kalau sampai mengeluarkan mani. Dia tidak berhubungan badan nih, hanya bermesraan saja. Takala Umar radhiyallahu an mendatangi Rasulullah lalu berkata, "Ya Rasulullah, Sona'tul yaum amron azim. Hari ini aku melakukan perkara yang besar. Qabbaltu, aku mencium istriku, wa ana shaimun, sementara aku berpuasa." Coba lihat Umar menganggap bahwa mencium istri itu apa? Membatalkan puasa. Lalu Rasulullah mengajak Umar bin Khattab berpikir, "Ara'aita law tamatmatta minal ma' wa anta shaim." Bagaimana menurutmu wahai Umar, kalau sekiranya engkau berkumur-kumur dengan air sementara engkau berpuasa? Kata Umar, "Qultu la ba'sa bi," tidak mengapa. Yang penting kan enggak masuk ya, umat ya. Qala fihi, kalau begitu kata Rasulullah, ya seperti itulah juga. Suami yang mencium istrinya enggak sampai keluar air mani, ya seperti orang yang berkumur-kumur di saat wudu, airnya tidak masuk ke tenggorokan. Nah, lantas bagaimana dengan seseorang yang dia ihtilam? Ihtilam itu Mahat mimpi basah di siang bolong. Dia mimpi apa? Berhubungan. Lantas mengeluarkan air mani. Kira-kira batal enggak puasanya Mahat? Nah, kira-kira. Maka jawabannya tidak batal. Kenapa? Karena bukan pilihannya dia kan. Dia tidak ada keinginan mimpi terus mengeluarkan mani, enggak. Itu bukan ikhtiarnya dia. Bukan pilihannya dia. Nah, atau seseorang di siang hari masih nonton media sosial, menonton laki-laki Korea gitu, artis-artis Korea. Masih nonton drakor ya, drama Korea. Terus dia perhatikan artis Korea itu. Kira-kira batal enggak puasanya Umahat? Lihat, kalau sekiranya dia sampai mengeluarkan mani, maka apa? Batal puasanya. Kalau hanya madhi saja karena tergiur banget, akhirnya apa? Tidak batal puasanya. Kemudian yang keberapa sekarang, Mat? Yang keempat ya? Kelima. Yang kelima adalah al-jima'. Jima' berhubungan badan. Meskipun tidak sampai mengeluarkan mani.
Pokoknya kemaluan laki-laki ketemu dengan kemaluan perempuan, maka batal puasanya. Nanti dia harus mengqadha sekaligus ada kafaroh, dendanya. Apa dendanya? Dendanya membebaskan budak kalau tidak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak sanggup lagi, baru memberikan makan 60 orang miskin. Para ulama berselisih apakah ini kewajiban suami saja atau juga istri. Karena tak kala si Badui datang melaporkan Rasulullah hanya menunjuk atau menyuruh si suaminya saja. Nah, kemudian yang keenam adalah istimna. Istimna itu masturbasi kalau untuk perempuan, kalau laki-laki onani. Ini membatalkan puasa. Kemudian yang ketujuh adalah niyatul iftar, niat membatalkan puasa. Meskipun dia tidak menemukan makanan atau minuman, maka puasanya batal. Beda halnya kalau dia niat makan. Dia sedang berpuasa nih, dia cari warung, kok nggak ada warung buka ya, toko juga nggak ada buka. Dia sudah dia sudah niat mau makan, tapi belum niat membatalkan, maka puasanya nanti tidak batal. Paham? Dibedakan antara niat mau makan dengan niat mau membatalkan. Nah, yang ketujuh, yang kedelapan dan yang kesembilan adalah haid. Wanita yang haid di siang hari gitu, maka batal puasanya meskipun dia sahur di malam harinya. Dia harus mengqadha di luar bulan Ramadan. Yang jadi masalah kalau sekiranya dia selesainya haidnya di siang hari Ramadan, apakah dia tetap menahan tidak makan gitu sampai datang waktu maghrib? Maka jawabannya enggak, dia makan. Karena niat sudah enggak ada kan, karena dia dalam keadaan haid setengah hari. Demikian juga wanita yang nifas, yang keluar darah nifas karena sebab wiladah. Perhatikan ummahat, darah nifas itu dalam mazhab Hambali terkadang keluar sehari atau 2 hari sebelum melahirkan. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu disyaratkan wiladah dulu, baru ada darah nifas. Terkadang ummahat mengalami kan kalau mau melahirkan ada keluar sudah kan cairan-cairan dia sehari atau 2 hari sebelum melahirkan. Maka menurut mazhab Hambali itu sudah dianggap nifas, maka dia tidak boleh lagi berpuasa Ramadan. Pembatal puasa yang terakhir umat adalah ar-riddah, murtad, keluar dari agama. Dia sahur di waktu sebelum subuh, kemudian di siang harinya dia tertarik pindah agama, maka batallah puasanya. Kita ulangi umat, murajaah dulu. Berapa tadi pembatal puasa? Ada 10. Yang pertama, makan, minum, muntah dengan sengaja, bersentuhan, jima, istimna, onani, niat membatalkan, nifas, dan ridda atau murtad. Kemudian kita akan menyebutkan hal-hal yang tidak membatalkan puasa, yang terkadang itu dianggap oleh orang ini membatalkan puasa. Ada 10 juga umahat. Yang pertama, mandi atau menuangkan air ke kepala.
Nanti kalau sekiranya ada ummahat di sini umroh di bulan Ramadan, karena Ramadan itu kan pasti panas ya, musim panas ya. Maka nanti boleh bajunya dibasahi atau kerudungnya dibasahi. Biar apa? Biar segar. Yang kedua, menggunakan tetes mata atau tetes telinga. Ini tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, menggunakan suntikan. Apakah itu di lengan ataukah di pantat atau di bagian mana gitu disuntikan masuk ke cairan, ini tidak tidak membatalkan puasa. Yang keempat adalah al-hijamah, berbekam atau donor darah. Ini tidak membatalkan puasa. Adapun hadis Rasulullah yang bunyinya aftarul hajim wal mahjum, batallah puasanya orang yang membekam dan yang dibekam. Ini diarahkan kepada cara berbekamnya orang dulu Mahat. Di mana mereka itu membekam menggunakan alat yang dari tanduk binatang itu yang dilobangin, kemudian mereka sedotin pakai mulut. Nah, kayak ini Umahat? Kemungkinan besar darah itu masuk ke dalam mulut kan? Beda dengan sekarang. Sekarang pakai ini cup itu. Nah, kapan berbekam ini membatalkan puasa? Kalau sekiranya membuat kita lemas, akhirnya tidak bisa melanjutkan puasa. Kemudian yang kelima adalah syammut thaib, mencium aroma bau wangi gitu, seperti minyak kayu putih, fresker atau apalah gitu. Ini Umahat? Tidak membatalkan puasa, karena tidak dianggap makan atau minum. Yang keenam adalah as-siwak, bersiwak atau sikat gigi, menggunakan pasta gigi atau tidak. Yang ketujuh, junub di pagi hari. Junub di pagi hari. Apa maknanya nih junub di pagi hari? Maknanya dia tadi sahurnya dengan suaminya itu berhubungan badan. Qadarullah azan berkumandang, selesai pula dia berhubungan badan. Berarti dia masuk di waktu subuh dalam keadaan Umahat? Dalam keadaan junub. Maka tidak mengapa. Tidak membatalkan puasa. Kecuali tadi azan sudah berkumandang, terus dia tetap lanjutkan, maka Umahat ini batal puasanya. Kemudian yang kedelapan adalah madmadah wal istinsyak, berkumur-kumur dan beristinsyak. Ini tidak membatalkan puasa kecuali nanti ada masuk ke tenggorokan. Maka kita dilarang bersungguh-sungguh dalam menghirup air ke dalam hidung di saat wudu itu, di saat puasa, sebagai bentuk pencegahan agar Umahat? Air tidak masuk ke tenggorokan. Kemudian yang kesembilan, mencicipi makanan. Mencicipi makanan. Contoh kita masak apa gitu, kalau kita mau rasa ini sudah asin atau sudah manis, maka boleh. Tapi jangan ditelan Umahat. Jangan ditelan, dikeluarkan. Kalau tertelan Ustaz, tertelan, nggak sengaja dia tertelan, ya sudah, tidak membatalkan puasa, karena itu bukan bukan keinginan kita. Yang ke-10 yang terakhir adalah muntah tidak sengaja. Muntah tidak sengaja. Ini hal-hal yang tidak membatalkan puasa
jika kita melakukannya di siang hari Ramadan. Kemudian kita akan menyebutkan hal-hal yang disunnahkan ummahat untuk kita lakukan di saat kita berpuasa. Sunnah maknanya di sini adalah jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa atau tidak merusak puasa tersebut. Yang pertama adalah sahur. Sahur ini hukumnya sunnah ummahat. Kenapa? Karena Rasulullah sering nggak sahur. Sering apa? Nggak sahur. Dia sering melakukan puasa wisol, menyambung. Ketika datang waktu berbuka, dia lanjut puasanya di malam hari. Datang waktu sahur, dia lanjut lagi puasanya sampai siang hari. Ini namanya apa, Mahat? Puasa wisol. Jadi silakan ummahat kalau mau puasa wisol juga nggak mengapa, tapi batas akhirnya sampai sahur saja, nggak boleh dilanjut lagi besoknya, karena ini akan memudaratkan. Dan usahakan ummahat sahurnya itu menggunakan atau makan sesuatu yang membuat kita tahan, seperti korma mungkin, korma campur susu, kormanya direndam dulu biar jadi rutop. Itu tahan ummahat sampai sore. Akan 7 butir atau 5 butir itu cukup. Kalau kita makan karbohidrat, wah itu jam 9 sudah keroncongan perut. Dan usahakan sahurnya itu di akhir-akhir. Di akhir-akhir sebelum masuknya waktu subuh. 10 menit atau 5 menit sebelum azan berkumandang. Nah, kalau kita sahurnya dari jam 2 ummahat atau dari jam 3, itu kan setelahnya kita tidur lagi kan? Maka pasti nanti akan bangun dalam keadaan lapar. Kemudian yang kedua, hal yang disunahkan yang kedua adalah ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Maknanya apa ini ummahat? Maknanya jika masuk waktu maghrib, maka segera berbuka. Sebagai bentuk penyelisihan kepada orang-orang musyrik. Karena orang musyrik itu kalau mereka puasa bukanya nanti ketika masuk waktu isya. Ketika apa ummahat? Masuk waktu isya. Nah, kita menyelisihi mereka. Kita bukanya di waktu maghrib. Nah, ini namanya apa? Ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Kata ta'jil ini dipinjam oleh bahasa Indonesia jadinya onde-onde ummahat ya. Jadinya apa? Bingkak dan yang lainnya. Ayo kita beli ta'jil. Padahal ta'jil itu maknanya menyegerakan. Nah, begitulah Indonesia. Kadang meminjam kata dari bahasa Arab tapi disalahgunakan. Dan perkara yang ketiga, al-fitru ala rutab awit tamar, berbuka dengan korma kering atau korma basah. Apa nih hikmahnya ummahat kita disunahkan berbuka dengan korma agar perut kita tidak kaget gitu, tidak langsung diisi yang berat-berat. Ternyata korma ini mudah dicerna, diolah menjadi energi. Beda dengan gula, itu lama prosesnya ummahat. Beda dengan karbohidrat, itu lama. Tapi dengan rutab atau dengan tamar, korma gitu, itu mudah diproses. Dan secukupnya kalau berbuka. Tidak uah-uahan, semuanya digenta, akhirnya uleran. Akhirnya nggak bisa bergerak. Karena balas dendamnya di waktu yang kurang pas. Karena setelah itu ada lagi aktivitas kan, kita mau maghrib, isya, tarawih. Kalau langsung disikat di situ selesai. Kita banyak meninggalkan hal-hal yang itu bernilai ibadah.
Apakah korma ini bisa digantikan dengan kue-kue manisan gitu, seperti bingka, sikapor dan lainnya? Enggak. Kalau enggak ada korma beralih ke air. Kalau enggak ada air baru yang lain. Tapi boleh-boleh saja buka langsung gorengan gitu. Ini hanya apa umahat? Sifatnya anjuran atau sunnah. Kemudian sunnah yang keempat adalah ad-du'a, berdoa. Berdoa ini umahat itu setelah makan korma atau minum air ya. Yang doanya yang kita kenal zahabadz dhama'u wa battallatil uruhu wa sabatal ajru. Telah hilang rasa dahaga dan telah terbasahi tenggorokan dan telah tetap pahala. Ini diucapkan setelah apa umahat? Setelah membatalkan puasa. Jadi sebelumnya berdoa dulu dengan bismillah gitu, atau sebelumnya lagi memperbanyak doa karena ini adalah waktu-waktu istijabah. Kemudian sunnah yang kelima adalah al-aksarud doa, memperbanyak doa sebelum berbuka. Kemudian yang keenam, qiraatul Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran. Meskipun masih terbata-bata, hantam aja umahat, insyaallah dapat pahala. Apakah dibarengi dengan tadabbur? Iya kalau bisa, kalau enggak juga tadarusan saja. Karena kita tahu bahwa bulan Ramadan, syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Jadi kebiasaan ulama kita, mereka aktivitas pengajian, belajar dan yang lain itu ditinggalkan, mereka fokus ke Al-Quran. Sunnah yang berikutnya yang ketujuh adalah tarawih, salat tarawih. Salat tarawih ini umahat adalah salat yang dulu Rasulullah pernah mengerjakannya 3 malam. Setelah itu Rasulullah meninggalkannya karena takut hal ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Rasulullah meninggal, tiba masa kekhalifahan Abu Bakar, tidak dilanjutkan lagi salat tarawih berjamaah ini. Di masa Umar bin Khattab barulah dikumpulkan lagi kembali dan diimami oleh satu imam, yaitu Ubay bin Ka'ab. Nah, mulai dari sini muncul lagi kembali sunnah salat tarawih berjamaah. Berapa rakaat? Nah, kebanyakannya Rasulullah itu mengerjakan 11 rakaat, terkadang beliau melaksanakan 13 rakaat. 13 ini umahat, ada sebelumnya 2 rakaat atau ada setelahnya 2 rakaat qobliyah fajar. Kata Aisyah radhiyallahu an, kana Rasulullah la yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Rasulullah itu enggak pernah menambah 11 rakaat di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Tapi ingat umahat bahwa 11 rakaatnya Rasulullah itu, rakaat pertama itu surah Al-Baqarah, rakaat kedua surah Al-Imran. Apa hikmahnya salat tarawih ini umahat? Hikmahnya adalah ihya'ul lail bil ibadah, menghidupkan malam dengan ibadah. Kita 11 rakaat, rakaat pertama kul huwallahu ahad, rakaat kedua inna a'tainakal kautsar. Setelah itu ngapain? Ngopi, nonton bareng. Enggak hidup malamnya dengan dengan ibadah. Maka yang terbaik kalau seperti ini bacaannya pendek-pendek, rakaatnya ditambah 20 kah, 30 kah, 40 kah? Oh boleh kah Ustaz 40 rakaat? Boleh. Tak kala Rasulullah ditanya tentang sholat malam, beliau Rasulullah masna. Beliau berkata 2 rakaat 2 rakaat. Jika kamu takut waktu subuh datang, tutup dengan witir. Berarti tidak ada batasan kan? Kalau kita bisa ngerjakan 60 rakaat ya silakan.
60 rakaat. Bagaimana dengan witir? Ya, kalau sekiranya kita ikut witir bersama imam di masjid, maka kita dianggap apa umahat? Salat tarawihnya semalam suntuk atau salat sunahnya semalam suntuk. Tapi kalau nanti mau lagi tahajud, bangun gitu setelah tidur dan mau lagi witir, ya silakan, tidak mengapa. Adapun hadis Rasulullah yang mengatakan la witroni fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam, ini para sahabat berselisih memahami hadis ini. Abu Bakar, Abu Hurairah menganggap bahwa tidak ada 2 witir dalam satu malam. Tapi sahabat yang lain seperti Utsman, Ali, kemudian Ibnu Abbas menganggap bahwa masih boleh ada 2 witir dalam satu malam. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikanlah akhir salat malam kalian itu dengan apa? Dengan witir. Apa pemahamannya ini, Umat? Pemahamannya kalau kita witir bareng dengan imam, terus kita salat malam tahajud lagi mau tutup dengan witir, berarti itu akhir salat kita kan? Paham, Umat? Nah, kalau kita mau udah ikut bareng dengan imam hanya tarawih saja, terus nanti tahajudnya lagi, kemudian kita tutup sendiri dengan witir, ya ini juga tidak mengapa. Paham? Nah, kemudian hal yang ke-8 adalah fi'lul khair, memperbanyak amal-amal kebajikan. Di antaranya sedekah. Sedekah ini merupakan tuntunan Rasulullah di luar bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan. Karena Rasulullah itu adalah ajwadun nas, manusia yang paling dermawan, dan kedermawannya itu berlebih di bulan Ramadan. Umahat kalau nggak bisa bersedekah dengan onde-onde, bersedekah dengan air putih. Atau kalau mau ditambah gula dikit nggak apa-apa. Atau aqua gelas. Yang dilihat bukan jumlahnya, bukan jenisnya oleh Allah kan. Yang dilihat keikhlasan dan ketakwaan kita mau berbagi. Umahan nggak bisa buat kue, bisanya buat kopi. Sudah diantarin ke BDI untuk dipakai berbuka. Apa yang bisa dilakukan? Dilakukan karena itu adalah kesempatan kita untuk meningkatkan ketakwaan. Nah, kemudian yang terakhir adalah tidak melakukan perbuatan maksiat. Jadi yang terbiasa di luar bulan Ramadan nonton drakor, nonton TikTok dan yang lainnya ditinggalkan dulu, stop dulu. Kalau nggak bisa di stop karena sudah ketagihan gitu ya dikurangin minimal. Agar apa? Agar kita lebih maksimal dalam kebaikan. Kenapa umat? Karena kesempatan nih. Karena musuh internal kita lagi lemah-lemahnya hawa nafsu kita. Musuh eksternal kita setan lagi dibelenggu. Masa masih tetap juga? Ini keterlaluan namanya umat ya. Jadi stop dulu atau dikurangin. Apakah ini membatalkan puasa? Maka jawabannya tidak. Dia hanya apa? Mengurangi pahala puasa kita. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Malam yada qaula zur." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan masih tetap mengerjakannya dan melakukan pula kejahilan, ghibah dan yang lainnya, maka Allah tidak berhajat dengan puasanya. Pahala puasanya berkurang. Nah, kemudian pembahasan terakhir kita umahat yaitu tentang zakatul al-fitri. Ini juga sangat kita butuhkan di akhir Ramadan. Zakat fitri ini umahat berkaitan erat dengan apa? Selesainya Ramadan. Jadi fitri itu maknanya apa? Kembali tidak berpuasa. Jadi zakat fitri terikat dengan apa umahat? Terakhir terikat dengan selesainya puasa.
Disebutkan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar, farada Rasulullah zakat al-fitri. Rasulullah mewajibkan zakat fitri, satu sok korma, satu sok atau satu sok tepung untuk hamba, orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua dari kalangan kaum muslimin. Nah, ini ketentuannya ummahat, bahwa zakat fitri itu berupa makanan pokok. Kalau di Arab makanan pokoknya apa mereka ummahat? Korma atau gandum. Kita di sini makanan pokoknya adalah beras. Nah, ini yang kita keluarkan. Berapa ukurannya? Satu sok. Satu sok itu 4 mud atau 4 genggaman orang dewasa. Nah, kalau mau dialihkan ke kilo, para ulama berselisih. Ini ada yang mengatakan 2,5, 2,7 atau 3 kilo. Kita ambil yang paling tinggi saja umat ya, 3 kilo. Maka 3 kilo ini kita serahkan ke panitia mungkin, atau kita serahkan langsung, maka tidak mengapa. Nah, karena zakat fitri ini umahat berkaitan dengan jiwa, maka si kaya, si miskin, si kecil, si besar, ini apa? Diwajibkan membayar zakat fitri. Jadi orang miskin pun tetap membayar zakat fitri umat. Kapan mereka tidak lagi diharuskan membayar zakat fitri? Kalau tidak ada stoknya atau berkurang stok makanannya sehari semalam di hari Idul Fitri. Kalau sekiranya dia keluarkan nih umat, terus dia nggak punya stok makanan lagi, maka nggak boleh dia keluarkan. Kalau sekiranya masih ada, maka wajib dia mengeluarkan. Suami mengeluarkan untuk anak istrinya, bapak mengeluarkan untuk anak-anaknya. Kalau si suami masih menanggung saudaranya, menanggung tantenya, maka dia mengeluarkan untuk saudara dan tantenya. Nah, kalau sekiranya janin yang ada di dalam perut, dalam rahim itu disunahkan, tidak diwajibkan. Apa hikmah zakat fitrah ini, Mas? Zakat fitri ini hikmahnya ada 2 disebutkan dalam sebuah hadis, yaitu yang pertama adalah mutahhirah, mensucikan kita yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia di bulan Ramadan. Yang kedua, memberikan makan orang miskin, agar mereka tidak minta-minta lagi di saat Idul Fitri. Hikmahnya ada 2. Yang pertama adalah pensucian jiwa bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia. Yang kedua, dalam rangka memberikan makan orang miskin, agar mereka tidak lagi minta-minta di saat kaum muslimin yang lain berbahagia. Kapan waktu wajib mengeluarkannya umahat? Kapan waktu wajib mengeluarkannya? Maka jawabannya malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri hingga sebelum imam maju untuk sholat Id. Malam Idul Fitri hingga atau batas akhirnya sebelum imam naik atau maju untuk sholat Id. Ini waktu yang wajib umat, agar kita keluarkan zakat fitri kita. Kalau sekiranya kita sudah ada nih tandai orang miskin di lingkungan kita, udah kita serahkan malamnya.
malam Idul Fitrinya. Atau kalau sekiranya takut Ustaz saya nggak sanggup nanti, udah sehari atau 2 hari sebelum malam Idul Fitri dibolehkan. Nah, kalau sekiranya nanti kita mengeluarkan setelah sholat Id, maka kita berdosa. Tapi tetap gugur kewajiban kita tentang apa? Zakat fitr tadi. Apakah boleh dibayarkan dengan qimah, dengan nilainya atau harganya? Maka tidak boleh. Lantas di negara kita kan menggunakan itu. Padahal di negara kita ini umahat mazhabnya itu Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu umahat nggak boleh membayar zakat fitri itu dengan uang. Lantas di negara kita ini pindah kemana mazhabnya? Pindah ke Hanafi. Mazhab Hanafi itu membolehkan apa? Membayar zakat fitri dengan uang. Sementara di zaman Rasulullah itu uang sudah ada umahat. Paham? Tapi mereka membayarnya dengan apa? Dengan makanan. Kalau ada alasan seperti ini, orang miskin kan sekarang butuh itu, Ustaz, butuh uang. Beli baju baru, sendal baru, beli kue dan yang lainnya. Ya udah kamu kasih beras plus uang kan? Plus apa? Plus uang. Kepada siapa kita serahkan zakat fitri ini? Itu disebutkan di surah At-Taubah ayat 64. 8 asnaf yang kita salurkan zakat ke mereka. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya. Hanya saja zakat fitri ini berselisih para ulama, apakah untuk yang 8 itu atau hanya orang fakir dan miskin saja. Maka yang benar dalam hal ini umahat bahwa boleh juga dikasih kepada ibnu sabil, fisabilillah, kemudian al-ghorim, orang yang terlilit utang, dan yang lainnya. Tidak terkhusus hanya siapa? Orang miskin saja. Apakah kita boleh menyerahkannya ke lembaga-lembaga amil? Kalau sekiranya umahat percaya lembaga tersebut, panitia tersebut menyalurkan beras Anda, ya sudah diserahkan. Yang takutnya nanti disikat sama DKM. Karena saya ada informasi gitu dari masjid mana gitu. Mereka nerima beras 1 ton lebih zakat fitr. Ternyata yang disampaikan dikasihkan ke orang miskin hanya 5 kilo. Sisanya kemana? Ke DKM masing-masing ngambil 50 kilo. Maka ini enggak tersalurkan zakat mereka, enggak gugur kewajibannya. Maka DKM itu harus apa? Mengembalikan. Karena DKM yang menjadi panitia zakat umat, kalau enggak ada izin dari Baznas, mereka enggak boleh mengambil sedikit pun dari zakat fitri sebagai amil, enggak boleh. Harus apa? Ada izin dari Baznas. Nah, mungkin ini umat yang kita bisa sampaikan. Nah, demikian subhanakallah wa bihamdika,